Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam untuk kelas 5, pelajaran kelima, dengan tema Rasul Allah idolaku. Dengan subtema kali ini yaitu keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai saja materi kita hari ini. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Baalbek, sebuah negeri di daerah Libanon. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna Ilyasa laminal mursalin, yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul di antara rasul-rasul. Quran surat As-Saffat ayat 123. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Nabi Ilyas diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kaum Bani Israel, menasihati mereka agar segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, serta meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Penduduk Venesia awalnya dihuni oleh para pelaut terkenal. Negeri mereka terletak di dekat laut. Namun mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung-patung. Salah satu yang paling dipuja adalah Baal. Sampai sekarang masih ada sebuah bangunan altar bernama Heliopolis yang diyakini sebagai tempat penyembahan bangsa Venesia kepada dewa Baal. Nama kota Baalbek sendiri diambil dari nama Baal, dewa bangsa Venesia yang merupakan seorang wanita. Selama bertahun-tahun, Nabi Ilyas berdakwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembah Allah. Quran surat As-Saffat ayat 124 sampai 128. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kemarau nan panjang selama 3 tahun berturut-turut, sehingga kaum tersebut mengalami kekeringan. Hampir semua tanaman dan hewan mati karena kelaparan. Kaum Nabi Ilyas akhirnya menyadari kesalahan mereka, dan mereka berjanji akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Melihat kaumnya yang sudah sadar, Nabi Ilyas kemudian bermunajat kepada Allah agar menurunkan hujan.
Setelah hujan yang membawa keberkahan itu pun turun, negeri mereka kembali subur dan makmur. Namun setelah mereka menikmati kemakmuran hidup, kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali kepada kekufuran dan kembali melakukan penyembahan terhadap berhala. Nabi Ilyas pun memohon kepada Tuhannya agar dicabut kembali nikmat yang telah dicurahkan, dan Allah menurunkan azab yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam adalah: yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kaumnya kepada kebenaran. Yang kedua, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan kaumnya. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka yang pedih. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas merupakan nabi terpilih sebagai penerus dakwah Nabi Ilyas yang namanya juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyas dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Diceritakan dalam buku The Prophet Hikmah, kisah 25 Nabi yang Allah. Dalam bahasa Ibrani, Ilyas atau Elia bermakna Yahweh, sebutan Tuhan bagi Bani Israel. Sedangkan Ilyasa atau Elisa bermakna Allah, Elohimku, yang berarti keselamatan. Nama-nama tersebut merupakan gelar sekaligus menjadi penanda bahwa Nabi Ilyas alaihissalam meneruskan tugas kenabian Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyas alaihissalam meneruskan tugas sebagai nabi untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana Nabi Ilyas juga kembali memperingatkan Bani Israel dan mengajak mereka kembali ke ajaran Allah. Namun ajakan itu diabaikan dan tak luput dari hinaan. Nabi Ilyas tetap gigih dan sabar seraya mengajak Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena kedurhakaan Bani Israel, maka Allah pun kembali menurunkan peringatan dengan bencana kekeringan seperti saat masa Nabi Ilyas kembali datang. Penduduk menderita kelaparan, kehausan, bahkan ada yang sampai busung lapar. Satu demi satu meninggal lantaran tak kuat menanggung derita. Pada akhirnya kaum Nabi Ilyas menyadari kesalahannya dan sebagian ada yang beriman kepada Allah. Lalu negeri itu pun dijadikan kembali menjadi makmur, tentram, rukun, dan seluruh warganya menjadi damai. Dan begitulah selama masa kerasulan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah Nabi Ilyas wafat, kaumnya kembali durhaka kepada ajaran Allah. Hari demi hari mereka semakin kufur. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan yang panjang. Pada saat-saat itulah lahirlah Nabi Yunus alaihissalam.
Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah keteladanan Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyas alaihissalam adalah penerus dakwah kenabian Nabi Ilyas alaihissalam. Teladan lain dari Nabi Ilyas adalah sikap pantang menyerah dan pemaaf sekalipun mendapat perlakuan tak mengenakan dari kaumnya. Selanjutnya, Nabi Ilyas mampu membawa kaumnya pada ketaatan kepada Allah sehingga kehidupan mereka makmur, rukun dan tenteram. Selanjutnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-rasulnya akan membawa kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga ada banyak kisah keteladanan yang dapat kita petik sebagai pelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.